Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mengapa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya, begitu Anda hidup oleh roh, maka keinginan daging otomatis lenyap dari hidup Anda, karena keduanya bertentangan dan tidak bisa berjalan bersama. Itu rahasia besarnya. Jadi hiduplah oleh roh, maka masalah kedaginganmu selesai. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti, dan semoga apa yang saya bagikan itu menjadi berkat bagi Anda. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengertian firman Allah seputar segambar dengan Kristus, dengan judul Hidup oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh manusia roh. Itu yang kita akan bahas. Oke? Kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas hidup oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh manusia. Itulah tepatnya yang kita akan bahas pada video ini. Alkitab menyatakan bahwa yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita bisa temukan nas itu dalam Roma pasal 8 ayat 14. Namun demikian, perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah itu bukanlah manusia dagingnya, tetapi manusia roh. Roh Allah itu tidak berhubungan dengan manusia daging. Roh Allah hanya berhubungan dengan manusia roh. Karena manusia daging atau manusia duniawi itu tidak dapat menerima apa yang dari roh Allah. Anda bisa temukan situ pada 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Pada kenyataannya, roh Allah yang memimpin anak-anak Allah itu hanya berkomunikasi dengan manusia roh. Ini sesuatu yang perlu Anda pahami ya. Manusia lahiriah Anda tidak ada hubungannya di sini. Jadi roh Allah itu hanya berkomunikasi dengan manusia roh, dan kemudian manusia roh itulah yang akan memimpin manusia jiwa dan tubuh sesuai dengan pimpinan dari roh Allah tadi. Sebagai contoh, Anda bisa lihat nas itu yang terdapat pada Roma 12 ayat 1 sampai ayat 3. Nas ini menceritakan peran roh manusia dalam rangka memimpin tubuh dan juga perubahan pada jiwanya. Nah, perlu dicatat, tidak ada firman Allah yang memerintah agar manusia jiwa atau manusia tubuh untuk melakukan sesuatu terhadap manusia roh. Tidak ada. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu manusia roh diperintahkan untuk melakukan sesuatu atas manusia tubuh dan juga manusia jiwa. Ketika manusia roh tidak menjalankan fungsinya sebagai pemimpin kehidupannya sendiri, maka secara otomatis manusia daging akan menjalankan fungsi kepemimpinan itu. Maksudnya adalah ada kalanya manusia roh kita itu tidak menjalankan fungsinya. Karena itu yang memimpin hidup kita bukan lagi manusia roh, tapi manusia daging. Itulah sebabnya pikiran kita dan tindakan kita dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat kedagingan. Artinya, manusia daging sedang memimpin kehidupan kita. Jadi, secara otomatis kalau manusia roh tidak berperan, manusia daging akan menjalankan fungsi kepemimpinan itu, dan itu berarti manusia itu berada pada kondisi hidup oleh daging, bukan hidup oleh roh. Nah, jadi apa yang saya maksud atau apa yang saya sebut sebagai dipimpin oleh manusia roh, itulah yang dimaksud oleh Alkitab sebagai hidup oleh roh atau berjalan dalam roh. Dan pada video kali ini kita akan mendalami topik ini lebih jauh agar Anda tahu dengan pasti cara hidup
oleh roh. Suatu cara hidup yang berkenan kepada Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Ada 3 topik besar yang kita akan bahas. Pertama, solusi untuk mengatasi kedagingan. Yang kedua, pindah dari pola pikir manusia daging ke pola pikir manusia roh. Dan yang ketiga, tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, kita akan membahas yang pertama, solusi untuk mengatasi kedagingan. Untuk memahami bahwa hidup oleh roh adalah solusi untuk mengatasi kedagingan, kita akan melihat latar belakang munculnya nats itu. Ya, kita temukan di Roma pasal 7 ayat 22 ayat 23 dulu yang menjadi akar kenapa masih ada masalah kedagingan pada orang Kristen yang sudah percaya Yesus dan bahkan yang sudah lahir baru. Dikatakan dalam ayat ini, Roma 7 ayat 22 sampai 23, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi, perhatikan yang saya beri kurung nomor 1 ini, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, kita menemukan satu masalah klasik yang dialami oleh manusia yang berhubungan dengan dosa. Nah, ternyata yang membuat roh manusia tidak melakukan apa yang dia ingin kendaki, justru yang tidak diingin kendaki malah itulah yang dilakukan adalah karena pada tubuh manusia itu ada suatu hukum. Hukum adalah sesuatu yang mencenderungkan atau yang mengatur perilaku tertentu. Maka kalau disebut ada hukum dosa, maka hukum dosa itu akan mencenderungkan dan mengarahkan manusia untuk berdosa. Oke ya? Semoga Anda mengerti dengan ungkapan itu. Nah, kita tambahkan sekarang latar belakangnya lebih dekat pada nats kita. Galatia pasal 3 ayat 3 dikatakan ini. Adakah kamu sebodoh itu? Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Jadi, selain ada masalah kedagingan, selain ada masalah hukum dosa, nah ternyata meskipun seseorang telah mengawalinya dengan roh, akan tetapi kalau dia tidak terus hidup dituntun oleh roh, maka dia dapat mengakhiri yang roh itu di dalam daging. Jadi, yang nomor 2, bahwa manusia dapat mengakhirinya di dalam daging. Ini latar belakangnya. Jadi tadinya sudah hidup oleh roh, tapi manusia bisa menghentikannya itu dengan hidup dalam daging. Nah, ini sesuatu yang real terjadi di Galatia pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, nah ini nih, dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, menggigit, menelan, dan bahkan bisa membinasakan orang itu adalah perbuatan-perbuatan daging, saudara-saudaraku ya. Jelas itu bukan perbuatan roh, tapi perbuatan daging. Nah, untuk menyiasati hal-hal ini, yaitu ada hukum dosa, dan juga manusia juga bisa mengakhirinya dalam daging, dan bahkan melakukan perbuatan daging di mana orang-orang yang sudah menjadi Kristen atau jadi anak Tuhan itu saling membinasakan, saling menyerang dan membahayakan orang lain. Rasul Paulus memberi nasihat. Nasihatnya adalah, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas ya, demi menyiasati masalah-masalah kedagingan yang mulai muncul di jemaat Galatia, kita bisa temukan itu di ayat pasal 3 ayat 3, pasal 5 di ayat 15-nya tadi, untuk menyiasati masalah kedagingan yang karena memang di tubuh manusia itu ada hukum dosa, maka Rasul Paulus memberikan satu solusi, yaitu hiduplah oleh roh. Artinya bukan hidup oleh daging ya.
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, mengapa hidup oleh roh adalah solusi untuk sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging? Karena keduanya bertentangan. Maksudnya begini ya, karena keinginan roh dan keinginan daging itu tidak bisa berjalan bersama, maka pada sisi mana yang kita pilih itu akan meniadakan yang satunya. Kalau Anda hidup oleh roh, maka keinginan daging tidak akan muncul dalam diri Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda memutuskan mengakhiri hidup oleh roh dan mulai menjalani hidup oleh daging, maka hidup oleh roh pun akan berakhir di hidup kita. Kebenaran yang terkandung di ayat ini luar biasa. Apa itu? Kalau Anda mau meniadakan keinginan daging, caranya bukan dengan memerangi keinginan daging itu sendiri, tapi caranya adalah dengan hidup oleh roh. Penekanannya hiduplah oleh roh, bukan ngurusi masalah daging, tapi ngurusi bagaimana kita bisa hidup oleh roh. Oke ya, semoga Anda jelas pada poin ini bahwa solusi untuk mengatasi masalah keinginan daging namanya adalah hidup oleh roh. Jelas dari nas ini kita tahu bahwa di jemaat Galatia yang telah memulai dengan roh itu mulai menunjukkan gejala kedagingan seperti saling menggigit dan saling menelan. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati mereka agar hidup oleh roh, sehingga mereka tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya, hidup oleh roh adalah solusi untuk mengatasi masalah kedagingan. Semoga Anda menangkap sesuatu dari materi kita yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Yang kedua, yaitu pindah dari pola pikir manusia daging ke pola pikir manusia roh. Yang kedua ini intinya akan membahas bagaimana caranya kita bisa bergerak dari hidup oleh daging ke hidup oleh roh. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengganti bahan pikiran yang sedang kita pikirkan pada saat itu. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Dikatakan begini: sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Jadi sesuai dengan hukum yang ada pada keinginan daging dan keinginan roh itu, keinginan daging itu hukumnya adalah hukum yang membawa kematian, keinginan roh itu hukumnya adalah hukum yang membawa pada kehidupan dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, perhatikan di ayat 5 khususnya yang saya beri tanda kurung 1 dan 2 dan saya beri garis bawah ini, dikatakan ayat ini, mereka yang hidup menurut daging. Jadi bagaimana kita mengetahui orang itu hidup oleh roh atau hidup oleh daging? Maka kita bisa memeriksanya dari apa-apa yang sedang mereka pikirkan. Mengapa? Sebab mereka yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh juga memikirkan, tetapi memikirkan hal-hal yang dari roh Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa memastikan hidup kita hidup oleh roh? Caranya adalah mengganti apa yang sedang kita pikirkan atau mengganti bahan pikiran kita. Dari bahan pikiran yang bersumber dari kedagingan diganti atau digeser ke bahan-bahan pikiran yang bersumber dari keinginan roh, ya. Artinya caranya itu simpel sekali. Anda hanya perlu menggeser apa yang Anda pikirkan. Dengan menggeser pikiran yang bersumber dari keinginan daging kepada pikiran yang bersumber dari keinginan roh, maka Anda akan langsung berada pada frekuensi atau berada pada posisi hidup oleh roh. Nah, karena apa yang orang pikirkan adalah apa
apa yang orang akan lakukan. Maka agar tidak menuruti keinginan daging, janganlah memikirkan perbuatan daging. Sebaliknya harus diganti dengan memikirkan perbuatan atau buah roh. Untuk mengetahui apa itu buah roh, Anda bisa lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Jadi hidup oleh roh itu cara bertinjaknya nggak sulit-sulit amat, nggak ribet-ribet amat. Itu hanya semudah Anda mengganti bahan pikiran Anda. Tentu dibutuhkan kemauan. Kalau Anda tidak mau, ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kemauan itu memang modalnya, keinginan untuk hidup benar, hidup berkenan, hidup yang mempermuliakan Bapa. Karena perhatikan ayat 8 ini ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa. Kalau Anda tidak punya keinginan untuk berkenan kepada Allah Bapa, ya, hidup Anda udah tamat sebetulnya. Tapi sejauh Anda berkeinginan untuk mempermuliakan Bapa dan Anda ingin hidup oleh Roh, itu caranya simpel sekali. Sesimpel apa? Ganti bahan pikiran Anda. Geser pikiran-pikiran yang bersumber dari keinginan daging ke pikiran-pikiran yang bersumber dari keinginan roh. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ini ada alat kontrol pikiran untuk mengawasi pikiran Anda. Kenapa pikiran perlu diawasi? Perhatikan Roma 8 ayat 5 tadi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tentu timbul pertanyaan, apa sih hal-hal yang dipikirkan yang dari daging itu? Nah, hal-hal yang dipikirkan dari daging itu tercatat pada Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21, yaitu ya nomor 1 ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabpukan, dan pesta pora. Saya tidak akan menerangkan ini satu persatu ya. Anda mungkin bisa nanya, ngecek, atau googling ya. Apa sih yang dimaksud poin-poin ini? Tapi kata-kata seperti ini sudah sangat familiar di kekristenan kita. Oke ya. Nah, kemudian kalau orang bertanya, apa buah roh atau pikiran-pikiran yang dari roh itu? Nah, pikiran-pikiran yang dari roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, kalau Anda sedang mengawasi pikiran Anda, ingatlah ya, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, yaitu yang daftarnya di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tadi. Sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu yang ada di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23? Nah, oleh sebab itu, Anda harus punya kesadaran diri sebagai manusia roh. Dalam posisi Anda sebagai manusia roh itulah yang Anda harus mengontrol, mengawasi pikiran Anda. Apakah poin-poin ini sedang muncul, mendominasi dan menguasai hidup Anda? Kalau iya, segera geser. Geser kemari. Karena ini berbahaya, dan geserlah ke pikiran-pikiran yang dari roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Segera geser kemari. Kenapa? Karena semua pikiran di sini berujung kepada maut dan kematian. Berujung pada dosa dan kematian. Tapi pikiran yang di sini berujung pada hidup dan damai sejahtera. Oke ya, jadi ini adalah contoh alat kontrol pikiran kita. Anda bisa gunakan ini sebagai cara untuk mengecek pikiran Anda setiap hari, untuk mengendalikan, untuk mengontrol pikiran Anda, supaya terus-menerus berada pada pikiran-pikiran yang bersumber dari roh. Sehingga Anda bisa hidup oleh roh. Nah, ingatlah ini bahwa manusia roh itu mampu mengendalikan apa yang boleh dan yang tidak boleh dipikirkan oleh manusia jiwa. Dasar kebenarannya kita bisa temukan pada Roma pasal 12 ayat 3. Dikatakan begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi Rasul Paulus berbicara kepada roh manusia itu agar dia mengendalikan apa yang bisa dipikirkan oleh jiwanya.
Jadi manusia tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Dengan adanya larangan, dengan adanya perintah untuk mengontrol pikiran, itu artinya manusia roh punya kemampuan untuk mengontrol apa-apa yang boleh dan yang tidak boleh dipikirkan oleh manusia jiwa, atau tepatnya oleh pikirannya. Ya, jadi janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakanlah kepada kamu masing-masing. Jadi poinnya adalah kalau Anda anak Tuhan sudah lahir baru, Anda punya kemampuan mengendalikan apa yang boleh dan yang tidak boleh dipikirkan oleh manusia jiwa. Kesimpulannya, manusia roh itu mampu secara instan merubah pikiran dari pikiran daging ke pikiran roh. Langsung di-switch begitu saja bisa ya, asal Anda pikirkan seperti itu. Sebab hal-hal negatif yang Anda pikirkan dalam waktu lama dan tidak segera di-switch, itu akan menjadi perbuatan. Apa saja yang Anda pikirkan, itu akan menjadi perbuatan. Ingatlah itu. Kalau pikiranmu ada pada manusia daging, Anda akan hidup oleh daging. Kalau pikiranmu ada pada manusia roh, Anda akan hidup oleh roh. Ya, jadi, jika, ini catatan yang saya berikan ya, jika seseorang belum mampu mengendalikan jiwanya, pikirannya, artinya ia belum mempunyai kesadaran diri sebagai manusia roh. Nah, orang-orang yang di level ini dia harus berlatih terlebih dahulu sampai bisa. Kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya melatih untuk mengembangkan kesadaran diri sebagai manusia roh, Anda bisa lihat salah satu video saya yang berjudul Mengembangkan Kesadaran Sebagai Manusia Roh. Link video ini nanti ada di deskripsi, akan tersedia di sana ya. Anda boleh cek di deskripsi untuk melihat video ini supaya Anda punya keterampilan, punya kemampuan, punya kesadaran diri sebagai manusia roh. Ya, ingat satu hal, bahwa karena ribuan tahun manusia turun-temurun dalam gambar Adam yang jatuh dalam dosa itu, maka kesadaran manusia sebagai manusia roh itu hampir lenyap. Nah, hanya setelah Tuhan Yesus Kristus datang, manusia itu dilahirkan kembali dan diubah segambar dengan Kristus, maka kesadaran dirinya sebagai manusia roh itu sudah mulai bangkit kembali. Namun demikian, ada sebagian orang Kristen yang tidak punya kesadaran itu, dan karena itu dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan pikirannya. Nah, kalau Anda mau belajar cara mengendalikan pikirannya dengan cara mengembangkan kesadaran diri sebagai manusia roh, sekali lagi lihatlah video yang berjudul Mengembangkan Kesadaran Sebagai Manusia Roh, yang linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita akan masuk bagian ketiga, bagian terakhir dari video ini, yaitu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudnya, kalau Anda sudah hidup oleh roh, Anda secara otomatis, ingat ya, secara otomatis Anda tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya, perhatikan ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mengapa? Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan daging. Maksudnya, kalau Anda sudah hidup oleh roh, maka keinginan daging akan lenyap. Tapi juga sebaliknya, kalau Anda sudah hidup dalam keinginan daging, maka keinginan hidup oleh rohnya juga sudah tidak ada lagi. Ini tidak bisa berjalan bareng. Keinginan roh dan keinginan daging itu berjalan sendiri-sendiri. Siapa yang mendominasi kehidupan Anda, maka dialah yang memimpin. Kalau hidup oleh roh, maka roh yang memimpin. Kalau hidup oleh daging, maka daginglah yang memimpin hidup seseorang. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 1-2 dikatakan begini. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging. Nah, ini ada ayat menarik ya, dikatakan begini. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi setelah seseorang percaya Yesus, mengenal Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, maka orang seperti itu
tidak akan dihukum lagi, dengan catatan, yaitu yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab kalau seseorang hidupnya masih menuruti daging, ya dia akan dihukum. Kenapa? Karena daging itu kan ujungnya maut dan dosa. Jadi ujung dari perbuatan daging itu adalah dosa dan kematian. Tetapi karena kita sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, kita bisa hidup menurut roh. Dan pada waktu Anda bisa hidup menurut roh, ketika Anda hidup menurut roh, maka Anda tidak akan dihukum lagi. Kenapa? Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Nah, pada waktu Anda percaya Yesus dan lahir baru, maka roh Kristus bersekutu dengan roh Anda. Persekutuan roh manusia dengan roh Allah itulah yang membuat roh Anda menjadi ciptaan yang baru. Anda diubah, dilahirkan kembali segambar dengan Kristus. Dan karena roh Anda sudah hidup dan bersekutu dengan roh Allah, maka di dalam dirimu sebagai roh manusia itu sudah ada hukum roh. Nah, hukum roh itu hukum yang seperti apa? Yaitu hukum yang membawa kehidupan. Nah, karena ada hukum yang cenderung membawa pada kehidupan, maka Anda telah dibebaskan dari hukum dosa, ya, membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Jadi berdasarkan ayat ini, asal Anda bisa hidup oleh roh, maka otomatis Anda tidak akan hidup menuruti keinginan daging. Kenapa? Karena pada roh manusia ada namanya hukum roh. Hukum itulah yang akan mencenderungkan Anda untuk bebas dari dosa dan kematian. Maksudnya dosa itu perbuatan daging tadi, dan kematian itu keterpisahan dari Bapa kita. Jadi betul-betul bahwa hidup oleh roh itu adalah solusi untuk mengatasi kedagingan. Kenapa? Sebab orang-orang yang hidup menurut roh, dia tidak akan dihukum lagi. Kenapa tidak dihukum lagi? Karena dia sudah bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya dia tidak berdosa lagi dan tidak akan mati oleh karena dosa itu. Jelas ya? Jadi jika pada tubuh kita ada hukum dosa dan pada jiwa manusia itu ada hukum pikiran, itu tertulis di Roma 7:23, maka pada roh manusia ada yang namanya hukum roh, tepatnya hukum roh kehidupan. Suatu hukum yang akan membawa manusia pada kehidupan dan membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Oleh sebab itu, siapa saja yang hidup oleh roh, maksudnya hidupnya dipimpin roh, ia bebas dari hukum dosa. Karena manusia roh itu sudah tidak berdosa lagi. Anda bisa lihat ayat referensinya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Jadi jelas ya, bahwa hidup oleh roh adalah solusi. Begitu seseorang hidup oleh roh, dia tidak akan dihukum lagi. Kenapa? Karena pada roh manusia, pada roh Allah yang bersekutu dengan manusia itu ada suatu hukum, yaitu hukum kehidupan. Suatu hukum yang akan membawa manusia pada kehidupan dan bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Akan tetapi ketika Anda tidak hidup menurut roh, maka secara alamiah Anda akan mundur kembali hidup menurut daging. Dan karena hidup menurut daging, maka ini berada di bawah ancaman dosa dan maut. Tetapi yang hidup menurut roh, ia tidak akan dihukum lagi, karena hukum roh itulah yang telah membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Semoga Anda mengerti dan diberkati oleh poin ini. Nah, ini saya sampaikan ilustrasi ya, bagaimana jika manusia roh itu tidak berperan, yaitu roh manusia tidak berperan, maka dia akan jatuh pada kehidupan yang dipimpin oleh manusia daging. Di Roma 12 ayat 1 dan 2, ini Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, Rasul Paulus menulis kepada roh manusia ini, yaitu persembahkanlah tubuhmu, perbaruilah pikiranmu. Jadi kepada roh manusia Rasul Paulus berkata agar ia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup dan juga memperbarui pikirannya supaya tidak hidup seperti orang dunia.
Itu artinya roh manusia berperan memimpin tubuh dan jiwanya untuk tunduk dan taat pada kehendak Allah. Nah, roh manusia itu dapat menerima segala sesuatu dari Roh Kudus. Ya, jadi karena itu roh manusia inilah yang dapat menerima pimpinan Roh Kudus. Dan kemudian dari Roh Kudus yang diberikan kepada manusia ini, maka manusia, roh itu akan berkomunikasi dengan jiwanya. Dan kemudian jiwanya akan menghubungkan dengan tubuhnya, dan tubuhnya akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh roh Allah yang disampaikan kepada roh manusia. Jadi, manusia roh ini harus berperan, harus berfungsi. Berfungsi apa? Memimpin. Jangan sampai hidupnya dikendalikan oleh keinginan daging. Orang itu dikendalikan keinginan daging bukan karena dia mau mengendalikan keinginan daging, tapi karena ini tidak berfungsi. Kesadaran dirinya sebagai manusia roh nggak ada. Dia nggak sadar kalau dia adalah manusia roh yang sudah lahir baru, yang sudah diubah, dicipta ulang. Di lahir baru itu artinya dicipta ulang dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau bisa Anda lihat video saya juga yang berjudul Segambar dengan Kristus ya. Nanti linknya juga kita sediakan di deskripsi. Segambar dengan Kristus. Karena kalau orang punya kesadaran seperti itu, dia hidup seperti itu, maka rohnya berperan memimpin kehidupan. Ketika roh manusia memimpin, maka jiwanya akan menurut dan jiwa akan menjalankan perintah itu kepada tubuh dan tubuh akan menurut. Apa akibatnya? Dalam posisi benar seperti ini, manusia akan menghasilkan buah roh dalam hidupnya, buah-buah roh yang muncul dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ia hidup oleh roh. Sebagai bukti bahwa dia hidup oleh roh, maka ada buah-buah roh. Kalau orang hidup oleh daging, ya yang muncul buah-buah daging. Jadi Anda nggak usah ngomong terlalu ribet, sulit, sukar ya. Anda hidup oleh roh apa enggak ya, tinggal lihat buahnya saja. Buahnya daging apa roh. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ketika manusia roh tidak berperan dengan benar, maksudnya tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya adalah manusia roh, maka dia tidak tahu perannya yang harus memimpin jiwa dan tubuhnya. Karena itu, secara alamiah, karena memang manusia itu beranak cucu turun-temurun dari zaman Adam, lahir dengan pola pikir daging atau pola pikir alamiah ini. Akibatnya apa? Maka tubuh fisik inilah yang memimpin manusia. Dalam posisi salah seperti ini, manusia akan menghasilkan perbuatan daging dalam hidupnya. Anda bisa baca itu di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Jadi jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahwa ketika roh manusia tidak memimpin, itu artinya kita tidak sedang hidup oleh roh, tidak hidup oleh dia ini. Dan karena tubuh yang memimpin, maka itu artinya kita tidak hidup oleh roh, tapi hidup oleh tubuh ini, hidup oleh daging. Keinginan roh itu ya memang hidup, keinginan daging ini ya memang mati. Kenapa? Karena memang masa depannya daging itu kan memang kematian, saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu perintahnya firman Tuhan jelas, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Jelas ya? Baiklah, saya akan berikan beberapa catatan penting. Yang pertama, jadi jelaslah bahwa hidup oleh roh adalah solusi yang alkitabiah untuk mengatasi masalah kedagingan dengan cara yang sangat mungkin untuk dilakukan dan tidak sulit. Kenapa? Hanya menggeser apa yang kita pikirkan, mengontrol, mengendalikan apa yang kita pikirkan. Itu poin dari hidup oleh roh ya, mengendalikan apa yang kita pikirkan. Yaitu dengan cara memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu hal yang dari roh? Ya Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kedua, untuk mengetahui apakah seseorang hidup oleh roh atau hidup oleh daging, caranya adalah dengan mengawasi apa yang sedang dipikirkan. Orang yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh, dan orang yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Anda bisa lihat yang tadi, Roma 8 ayat 5 sampai 6. Ketiga, ketika kita sedang mengawasi pikiran kita dan
kita menemukan hal yang dari daging sedang memenuhi atau menguasai pikiran kita, cara untuk mengatasinya adalah dengan mengubah atau menggeser pikiran kita ke hal-hal yang dari roh. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita akan berbuat. Supaya Anda menghasilkan perbuatan roh, maka segera geser dari pikiran daging ke pikiran roh. Tentu dibutuhkan kemauan. Sejauh Anda ingin hidup berkenan di hadapan Bapa, sejauh Anda ingin melihat doa-doamu dijawab oleh Allah, segera lakukan ini. Geser pikiran daging ke pikiran roh, maka secara otomatis Anda akan berada pada hidup oleh roh. Nah, pada saat seseorang berada dalam kesadaran diri sebagai manusia roh, di mana ia mampu mengendalikan pikirannya ke hal-hal yang dari roh, maka secara otomatis ia tidak akan menuruti keinginan daging. Karena pada manusia roh yang sudah berada dalam Kristus itu, di dalam dirinya ada hukum roh yang memungkinkan ia tidak berdosa lagi. Anda bisa lihat referensinya di ayat-ayat ini. Khusus untuk Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2, sebaiknya Anda baca pada versi ILT karena ada kalimat yang hilang pada Roma 8 ayat 1-nya, tetapi di versi ILT-nya tersedia dengan lengkap, khususnya hukum roh kehidupan tadi. Oke? Dan ketika seseorang berhasil hidup oleh roh, ia bukan saja telah berhasil mengatasi masalah kedagingan, tetapi akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah Bapa. Haleluya. Saya percaya itu adalah keinginan, kerinduan Anda. Kerinduan Anda untuk bisa hidup oleh roh. Hari ini Anda diajarkan cara praktis bagaimana hidup oleh roh. Oke? Nah, jadi benarlah bahwa hidup oleh roh adalah solusi untuk mengatasi kedagingan. Sekali lagi nats ini saya bacakan untuk kita. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mengapa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya, begitu Anda hidup oleh roh, maka keinginan daging otomatis lenyap dari hidup Anda, karena keduanya bertentangan dan tidak bisa berjalan bersama. Itu rahasia besarnya. Jadi hiduplah oleh roh, maka masalah kedaginganmu selesai. Demikianlah tadi hidup oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh manusia roh. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan diketik di kolom komentar. Oh ya, jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, sampai bertemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.